Ya udah, anak kecil. Ihfadillahi yahfadillah. Ihfadillahi yahfadillah. Apa artinya, Bu? Ihfadillah artinya jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Wah, ini anak kecil yang ngomongin. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya dia. Tapi Ibnu Abbas, anak kecil seperti itu, Nabi sudah tahu kecerdasannya, pasti paham. Saya saja baca di situ nggak dong. Maksudnya bagaimana menjaga Allah itu? Dan Allah menjaga kita itu bagaimana? Sayanya kau atau bagaimana? Makanya yang dijaga. Kan perlu penjelasan dulu ya. Nah ternyata setelah kita baca penjelasan para ulama, kita menjaga Allah itu maksudnya adalah kita jaga apa yang diminta oleh Allah. Ya, ibu-ibu, hal yang mendasar di sini ya pertama sholat. Yang paling dekat dengan kita itu, yang tidak ada toleransinya sampai mati. Maka orang mati disolatin terakhir sudah. Masa kita disolatin? Berat ya. Maka kalau saya punya santri nih Bu, kalau agak susah dibangunkan, kamu mau disolatkan atau enggak? Nah, iya. Tapi karena orang sudah nggak mau sholat itu kalau sudah imam waktunya disolati. Ada yang berjekan, mau nitip saja Ustaz. Nah ini nggak boleh. Apapun kondisinya, jaga Allah, jaga sholat. Ya, ibu, jaga Allah, jaga sholat. Sesuai kemampuan ibu masing-masing. Jangan mencari alasan. Ya, sesuai kemampuan ibu masing-masing. Kita pengen dijaga Allah, hanya diri saya, keluarga saya, anak saya, suami saya, harta saya, terakhir agama saya. Agama di sini nggak mudah menjaganya, dia berat. Di sini agama nggak mudah menjaganya. Menjaga agama nggak mudah, Bu. Saya ini pesan-pesan, nggak tahu ada harus lihat jam terus kan. Ya kalau nggak ada kegiatan saya ini santai aja. Soalnya kan kalau santai setahun lupa apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita. Nah di sini jaga Allah, jaga apa yang diminta oleh Allah, sholat, puasa. Ibu-ibu puasa semuanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang paling penting ibu di sini karena saya lihat bekerja semuanya, zakat. Kalau ada komunitas begini saya yakin agak mengingatkan terus ya. Ada yang mengingatkan. Bersyukurlah itu. Zakat itu berat Bu, tanggung jawabnya juga dia. Meskipun dia sifatnya tahunan. Kalau sudah sampai 80 berapa karat Bu? Emas berapa? 85 pun itu gram. Kalau sudah sampai sementara itu emas sekarang 1,7 per gram kali 85 berapa juta? Dan kalau ibu setahun sampai segitu ya sampai nasab besok mengeluarkan zakat emas. Terus ditandai. Sedih sekali ya zakat, astagfirullahaladzim. Bu, meskipun nggak sampai, usahakan niatkan berzakat saja. Ya, kita belajar membantu meringankan orang-orang sekitar yang mereka tidak punya pekerjaan seperti ibu semuanya. Insyaallah pahalanya bisa kita. Yang berikutnya, Bu, tadi sudah kita lihat ya bagaimana bilangan sholat. Sementara beliau berada di sini.
kita titipi anak-anak, kita titipi apa saja yang kita titipkan. Jangan lupa, saya sudah pernah merasakan bagaimana ditinggal oleh ibu. Bapak saya meninggal sejak saya SD kelas 1. Ibu meninggalnya di Malaysia lagi. Jadi saya udah lupa wajah bapak saya. Karena kecil saya masih ditinggal usia masih belum 7 tahun. Ibu saya berangkat, ya. Ibu saya nggak balik. Harus cari uang untuk biaya pulang. Nah ternyata pekerjaannya dapat, nggak jadi pulang. Akhirnya sampai saya SMA. Nah bagaimana rasanya saya hidup sendirian? Nah, memang sama si Mbak, sama Bibi, sama Mbak. Tapi tetap tidak ada seorang itu akan merasa lebih. Maka jangan lupa bagaimana keluarga ibu semuanya yang merawat keluarga di sana yang kita tinggalkan. Ya sekarang kan gampang ya, ada kamera yang canggih, tinggal di telepon sering ditanyakan kondisinya, sering diberi apa untuk menenangkan, memberikan semangat hidupnya, berbagi. Dan saya yakin ibu-ibu di sini sudah sampai. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu pahalanya surga, Bu. Ibu saya titip Simba usia 80. Simba saya ini sudah tidak mau sama adik-adik ibu, maunya sama ibu saya. Akhirnya tinggal di rumah bersama saya, bersama ibu. Tempat kamar saya, karena kamar saya beli 2 dari kamar saya depan, kamar belakang dan depan. Nah ternyata mbak saya udah nggak bisa jalan. Coba bayangkan, ibu-ibu urus orang lumpuh pripun? Coba yang sana, urus orang lumpuh pripun? Kuat beban. Ada yang keluarganya pernah mengalami lumpuh? Masya Allah, sejak bapak mertua yang merawat berapa tahun? 1,5. Masya Allah, itu 1 tahun 6 bulan. Itu banyak pelajaran itu, banyak orang yang banyak kayaknya ini. Bahkan saya mendapati banyak orang-orang sakit COVID ini, suami yang sakit, istrinya yang durhaka. Istrinya yang sakit, suaminya yang durhaka. Karena apa? Gak sabar. Anaknya malah gak ini, gak mau ngurusin orang lumpuh. Nah sudah saya 2 tahun, alhamdulillah ibu sering saya nasihati, gak usah marah-marah. Ibu saya pemarah, ramah juga. Pemarah, ya malu harus ke kebun habis subuh, pulangnya sore. Makanya pagi habis subuh itu udah masak, dimasakin persiapan sampai makan siang. Siang pulang sebentar ke kebun lagi. Kebun itu jaraknya 20 menit kalau jalan kaki. Itu setiap hari begitu. Maka kadang-kadang kalau sering aneh-aneh ya kasar. Akhirnya marah. Kita nasihatin terus. Nah ini alhamdulillah Simba sekarang bisa jalan-jalan. Itu gak kuat. Ya, maka mumpung keluarga masih sehat, berbanyaklah buat baik. Kalau sudah tidak sehat, apalagi sudah tidak ada lagi kesempatan mendapatkan surga. Bahkan merawat orang tua itu pahalanya jauh lebih besar daripada jihad dalam satu kondisi. Jadi merawat orang tua itu sama dengan jihad, kata Nabi SAW. Nah inilah hal-hal yang barangkali bisa saya sampaikan terkait dengan petunjuk Quran. Tidak perlu ambil satu pesannya, kita itu amalkan semaksimal mungkin dan kita rasakan sendiri manfaatnya.